pagi, jumpa lagi dengan saya Prastiadi. Saya berada di satu lokasi yang kami mendapati satu istilah untuk lokasi ini. Kami berada di suatu tempat yang kami sebut wisata Kombo. Kenapa kami sebut wisata Kombo? Karena tempat ini adalah tempat yang unik, ya, dan nanti akan kita eksplor tempat ini. Dan di mana saya berada sekarang? Saya berada di Puncak Suroloyo. Dan kami menyebut Puncak Suroloyo itu mempunyai beragam tujuan atau objek wisata yang bisa kita eksplor. Tidak hanya dari aspek geologi, tapi juga dari aspek sejarah, aspek mitos, aspek kuliner, dan ada lainnya lagi yang nanti akan kita lihat bersama. Jadi pada pagi hari ini saya mengajak Anda semua untuk melihat betapa uniknya Puncak Suroloyo. Kita tidak punya banyak tempat di sekitar Jogja. Kita bisa punya 20 geoheritage, tapi tempat yang mempunyai keunikan wisata Kombo salah satunya dari sedikit adalah Puncak Suroloyo. Jadi mari kita eksplor. Dari sini kita akan menuju tempat lain untuk menunjukkan ke Anda semua betapa Suroloyo sangat pantas untuk Anda kunjungi. Puncak Suroloyo sangat mudah dijangkau dari Yogyakarta. Jadi jalan sudah bagus, kita bisa mulai dari Jogja ke arah barat, ke arah Nanggulan, dan kemudian terus ke arah Kalibawang. Kemudian sepanjang jalan Kalibawang yang bagus, agak berkelok-kelok sedikit, kemudian kita bisa masuk ke jalan lebih kecil ke arah Suroloyo, dan totalnya itu sekitar 48 km, sehingga tidak terlalu jauh dari Yogyakarta. Memang sedikit mempunyai jalan yang berliku-liku, tetapi semuanya dalam keadaan bagus. Dan kemudian ketika kita mencapai Puncak Suroloyo, kita bisa menikmati destinasi Kombo. Kami menyebutnya wisata Kombo karena tempat yang merupakan tempat paling tinggi di perbukitan Menoreh ini. Kita berada di ketinggian berapa? Kita berada di ketinggian sekitar 1019 meter. Jadi paling tinggi di perbukitan Menoreh. Rupanya berkembang suatu kepercayaan, suatu legenda bahwa Puncak Suroloyo itu mempunyai legenda sebagai tempat tinggalnya para dewa. Jadi seperti ada di belakang saya ini ada relief dari legenda yang dikonservasi, diuri-uri oleh penduduk di sini, bahwa Suroloyo adalah tempat tinggal para dewa karena dia merupakan tempat tertinggi, dan dewa itu adalah Dewa Batara Guru beserta dewa-dewa yang lainnya. Jadi kombo yang pertama itu adalah kita bisa menikmati dengan suasana yang cocok dengan suatu ketinggian, sejuk dan sebagainya, tempat yang tinggi, ada legenda tempat tinggal dewa, dan kemudian kita nanti bisa menikmati dalam suasana dingin kopi Suroloyo, geoproduct Suroloyo. Jadi kita mempunyai destinasi atau objek dari kombo yang lain adalah kita bisa menikmati kopi Suroloyo. Ya, jadi nanti setelah kita bisa menikmati cerita atau legenda dari Suroloyo dan menikmati geoproduct lokal, kita kemudian akan menikmati wisata kombo yang lain. Kita akan menuju Puncak Suroloyo melalui tangga yang bisa membuat kita merasakan exercise sedikit, naik sekitar 300 anak tangga, tapi tidak masalah karena kita akan mendapatkan atau disuguhi dengan wisata kombo yang lain. Mari kita akan naik tangga dan kemudian kita menikmati pemandangan yang luar biasa di ketinggian Puncak Suroloyo.
Setelah kita melewati 300 sanak tangga, lumayan melelahkan, tetapi ternyata setelah sampai di puncak di sini, itu kelelahan kita dengan cepat hilang karena kita mencapai titik tertinggi dari puncak Suroloyo. Titik tertinggi dari puncak Suroloyo di sini ini itu ditandai oleh suatu luasan dataran gitu yang tidak terlalu luas, kira-kira berukuran 3 meter kali 10 meter. Dan di sini sudah ada fasilitas pagar pelindung, kemudian juga ada pendopo mini. Ya, pendopo mini ini menandai satu kombo yang lain dari puncak Suroloyo. Ya, jadi kalau kita sudah berada di sini, angin selalu bertiup, jadi memang sangat menyegarkan hawa di sini. Dan kemudian kalau kita memandang 360 derajat dari titik ini, itu semuanya indah, panoramanya sangat menakjubkan. Ya, jadi kita mulai saja. Kalau kita melihat ke utara, ya, di utara itu terbentang dataran Borobudur. Ya, dataran Borobudur. Dari titik ini pun kita juga bisa melihat bagaimana Borobudur yang sebesar itu kalau kita datangi di sana, itu dari sini hanya berupa suatu titik hitam. Jadi kita nanti bisa menikmati, Anda bisa langsung melihat dengan mata kepala Anda sendiri betapa indahnya Borobudur yang terletak di suatu bukit ketinggian di suatu dataran begitu. Ya. Nah, kemudian di kejauhan itu ada Gunung Sindoro, dan kalau kita cukup cerah berdekatan dengan Sindoro itu ada Gunung Sumbing. Jadi mohon maaf, yang kelihatan ini adalah Gunung Sumbing, ya. Di sebelahnya nanti ada Sindoro. Ya, kemudian kalau kita layangkan sedikit agak ke tengah, kita bisa melihat kejauhan ke arah utara, itu sudah ke wilayah daerah Semarang. Jadi sudah mendekati pantai utara Jawa, ya. Jadi ketinggian titik ini itu adalah sekitar 1019 meter. Cuaca di sini sudah berubah menjadi dingin. Ya, kemudian kalau kita bergerak ke arah utara, kemudian ke kanan itu adalah ke arah timur, ya, kita akan melihat gunung api yang dekat dengan Yogyakarta, yaitu Gunung Merapi di sebelah selatan dan Gunung Merbabu di sebelah utara. Jadi di titik ini kita bisa menyaksikan 4 gunung besar di Jawa Tengah atau di DIY. Ya, kemudian kalau kita bergerak ke timur lagi, kita bisa melihat satu morfologi, ya, yang merupakan bagian dinding sebelah timur dari puncak Suroloyo ini. Ya, kemudian kalau kita bergerak ke arah selatan, ya, ke arah selatan itu kita akan melihat dataran Yogyakarta. Ya, luar biasa bagaimana kita bisa melihat kota Yogyakarta dari kejauhan, dan di balik kota Yogyakarta lurus ke arah selatan kita bisa melihat Cakrawala. Ya, garis pantai dari Laut Selatan. Ya. Kemudian kalau kita ke arah barat, kita bisa melihat puncak-puncak sisa-sisa dari puncak Suroloyo, ya, yang merupakan yang membentuk bentuk U menghadap ke utara, jadi setengah rim, jadi setengah bentuk cincin begitu, ya. Di bagian barat kita bisa melihat puncak-puncaknya dengan sangat ekspresif. Ya, dan kemudian bangunan-bangunan di sini, ya, kalau tadi itu pemandangan alam yang sudah bisa kita nikmati, di sini kita juga punya combo yang lain. Jadi combo pemandangan alam, nanti silahkan Anda menikmati di sini, ya, beberapa waktu. Dan kemudian ada tanda miniatur pendopo ini memang sengaja dibuat karena untuk tetenger, ya. Kita menyebut, orang Jawa menyebut tetenger, tapi itu adalah tanda bahwa di tempat ini itu ada combo nilai value sejarah yang lain, yaitu titik ini menandai tempat Sultan Agung Muda, ya, dulu masih bergelar Raden Mas Rangsang, itu kembali ke abad 16. Itu Raden Mas Rangsang itu dia mendapat wahyu, ya, semacam pencerahan bahwa sebagai anggota keraton atau sebagai pimpinan keraton di Keraton Yogyakarta waktu itu masih di Kota Gede,
itu beliau mendapat wahyu untuk menuju ke daerah barat Yogyakarta, ya, dengan berjalan kaki tentu saja. Dan kemudian sesampai di sini, beliau kemudian juga mendapat wahyu lagi untuk melakukan suatu semedi gitu, dan akhirnya mendapat pencerahan bahwa kalau ingin menjadi seorang ratu, seorang raja yang adil dan bijaksana, maka dia mendapat wahyu untuk membangun keraton Yogyakarta itu di tempatnya sekarang. Jadi nilai sejarah dari tempat bersemedi atau tempat bertapanya Raden Mas Rangsang yang kemudian bergerak Sultan Agung ini sangat luar biasa. Di titik inilah dan di saat itulah Sultan Agung mendapat pencerahan untuk mempunyai ide membangun keraton dan kota Yogyakarta di tempatnya yang sekarang. Ya, titik di mana beliau bersemedi ini memang merupakan titik tertinggi, dan kalau kita melihat ke arah timur itu ada satu garis lurus antara Gunung Merapi atau Gunung Merbabu dengan lembah Yogyakarta. Mungkin itulah yang mengilhami beliau untuk membuat kota Yogyakarta itu berada di jalur yang paling luas di dataran Yogyakarta, sehingga menimbulkan atau menginspirasi ada sebuah garis imajiner antara Merapi, kota Yogyakarta, Tugu, dan kemudian kalau kita tarik ke selatan dan kita bisa melihat itu semua di sini, itu ke arah pantai selatan Yogyakarta. Itu adalah combo yang satunya sejarah, dan combo berikutnya kalau kita naik di tempat ini, itu kita akan mendapati banyak icon-icon atau gambar-gambar atau figur-figur dari Ki Lurah Semar. Jadi rupanya nilai yang lain dari Suroloyo, karena tempatnya yang tinggi, maka menurut dongeng pewayangan, tempat yang tinggi itu merupakan tempat tinggal para dewa. Dan seperti kita ketahui, Ki Lurah Semar itu adalah titisan dewa, sehingga puncak Suroloyo ini juga dianggap sebagai rumah Ki Semar. Jadi luar biasa, kita nanti bisa mendapatkan cerita kalau kita, apalagi kalau kita berkomunikasi dengan penduduk di sini, maka cerita-cerita itu akan menjadi lebih lengkap kalau Anda cukup sabar untuk mengeksplorasinya. Jadi ada 3 combo yang sudah kita sampaikan, ada geoproduk, ada legenda wayang, dan kemudian ada sejarah, kemudian ada panorama. Tapi masih ada satu lagi yang akan saya sampaikan. Sebetulnya secara topografi, secara bentang alam kita itu berada di mana? Puncak Suroloyo itu. Kami bantu Anda melihatnya dengan gambar-gambar ini. Ujung sini, ya. Ini adalah dataran kota Yogyakarta. Jadi kalau kita ya setengah ring begitu, dan kemudian kita ke utara menghadap. Cerita tentang kenapa adanya wayang dewa dan punakawan ada di sini yang jelas.